Ini adalah salah satu nilai plus dari Metamorphose Gravion. Any Gravion, Soul Gravion, God Sigma Gravion, dan God Gravion. Welcome to my channel. Kali ini gue akan review satu item terbaru dari Sentinel ya, dari lini Metamorphose, dan ini adalah figur ketiga dari seri Gravion, dari Gravion Zoe ya. Ini adalah God Sigma Gravion ya. Actually, ini gue agak ragu beli ini ya, karena memang gue udah punya God Gravion, dan dari armornya ini mirip banget ya. Tapi, well, karena core-nya si God Gravion kan Grand Kaiser, ini Grand Sigma, itu beda banget. Jadi, let's give it a shot gitu ya. Oke, kalau gitu kita segera review. Gue unboxing dulu ya. Oke, outside the box ya, ini semua yang kita dapat dari God Sigma Gravion ya. Jadi pertama ini kita ada Grand Sigma ya, gantinya Grand Kaiser ya. Kali ini pilotnya si Klein Sandman ya. Terus kita dapat juga ini ada, masih sama ya, sama God Gravion, kita ada G Attacker, ada G Striker. Ya, G Striker itu yang sebelah kiri ya, bisa kelihatan di saat kita ngeliat jointnya nanti ya. Terus ini ada G Shadow sama G Driller, masih sama, cuma warnanya kalau di God Gravion tuh biru, kalau ini tuh warnanya abu-abu ya. Dibilangnya jet black tapi abu-abu, well whatever. Terus kita juga dapat 8 set buat tangan untuk God Sigma Gravionnya. Terus kita juga dapat 4 ini 4 set kan. Terus ini 2 set buat tangannya si God Grand Sigma. Terus kita dapat ini nih, ini yang ngebedain senjatanya dari God Gravion. Ini ada Gravion Lancer ya. Terus ada Gravion Sword ya. Terus ini ada Balmung Sword ya. Ini dipakai buat di Grand Sigma. Masih ada sama juga, ini ada Gravion Rifle dan efek buat Gravion Crescent ya, buat di dadanya ini ya. Terus ada juga ini replacement headnya buat si Grand Sigma pas waktu gabung jadi God Sigma Gravion. Terus ini ada muka nih, 2 set muka, faceplate ya, yang nanti kita akan bahas. Gak ketinggalan juga, kita ada ini ya, manualnya, bagus banget gambarnya. Terus belakangnya ada salaman si Soul Gravion sama God Gravion yang bisa dilakukan dengan efek ini. Gue gak punya Soul Gravion, jadi gue kesel. Jadi Oke, kalau gitu kita beralih ke figure details. Oke, aksesorisnya udah gue rapiin, jadi kita bahas figur detailnya untuk yang satuan dulu. Nanti gue akan bikin juga figur detail buat God Sigma Gravionnya. Seperti biasa nih, gue bahas dulu dari dari tingginya. Ya. Dia nih, Grand Kaiser ini tingginya sekitar 21 cm. Ya. Lumayan tinggi, tapi ya nggak terlalu besar. Terus detail dari pertama ya, gue bahas dulu dari catnya ya. Catnya ini campuran antara glossy sama metalik ya. Jadi bagian emasnya ini semua metalik, dan bagian bagian yang lainnya waktu warna abu-abunya, warna merahnya itu glossy gitu ya. Terus dia ini ada bagian yang clearnya juga nih ya. Kalau misalnya kita perhatiin bagian di dadanya nih ya, dadanya ini dia ada translucent warna hijau gitu ya. Sedangkan yang bawah ini dia metalik hijau gitu ya. Terus di kepalanya dia juga ini ada emeraldnya, itu hijau juga. Bagus banget detailnya ya, dan memang ini anime akurat banget ya, aku seneng banget lihatnya ya. Selain itu dia juga nih dikasih ada banyak panel lining ya, panel lining yang kelihatan oke banget gitu ya. Di samping ada, di atas ada, sampai di muka-muka juga ada gitu ya. Di skirtnya juga ada gitu kan, sampai ke bagian kaki-kakinya juga dia dikasih details gitu ya. Bagian belakangnya juga nggak kalah details ya. Ini ada mostly emas ya. Kalau kita bandingkan sama Grand Kaiser memang beda banget ya. Jadi bagian sini ada aksen emasnya. Terus bagian dia ada backpacknya juga nih, tapi backpacknya mesti di remove kalau misalnya mau jadi mau gatai ya. Terus ya belakangnya juga nih dia banyak detail-detail yang menurut gue sih oke banget gitu ya. Oke, sekarang kita review bagian tangannya dulu kali ya. Ini kita punya G Driller ya.
G-Driller ini ya seperti namanya, dia adalah drill. Ya, intinya 2 drill. Terus sebenarnya ini kalau dibelah 2 udah langsung di tangan nih ya. Tapi memang ya dari anime juga begitu gitu ya. Ini drillnya sayangnya nggak bisa muter gitu ya, tapi detailnya juga bagus banget gitu ya. Warnanya memang beda ya, kalau yang sama God Gravion tuh warna hitam, ini tuh lebih ke abu-abu gitu ya. Tapi warna merahnya masih ada, terus warna birunya masih ada itu. Dan ya saya mungkin beda dikit biar nggak kelihatan plek-plekan sama lah ya. Nah, bagian putihnya juga ada ini. Nah, bawahnya ini catnya kali ini gunmetal, bagus banget catnya. Mudah-mudahan nggak gampang ngelotok gitu ya. Oke, terus kita ada pesawatnya nih. Sebentar. Pesawat bagian dadanya namanya G-Shadow. Ya. G-Shadow-nya juga, ya well, ini sama persis sih sama yang di itu ya. Cuman warnanya memang sedikit abu-abu. Sama God Gravion yang agak beda gitu ya. Terus bagian dadanya nih, kalau God Gravion itu warnanya ungu, sedangkan ini warnanya biru tua ya. Terus ya detail yang lain juga sama gitu ya. Dan ini bagian kepalanya juga ya well, it's the same. By design, gue nggak nyalahin yang bikin mainannya, they are not lazy, tapi memang desainer itunya yang lazy, desainer robotnya. Gue suka robotnya, jadi it's fine. Nah, terus dia ada 2 kapal lagi buat kakinya ya. Ini ada G-Attacker sama G-Striker ya. Yang bisa kita bedain tuh cuman ya G-Striker tuh di bagian kiri ya. Kalau lihat manualnya tuh dikasih tahu tuh. Nah, yang sebelah sini yang ada jointnya bulat sini itu sebelah kiri itu G-Striker. Selebihnya wah nggak bisa kelihatan karena emang nggak dibedain gitu kan. Ini identical gitu, tapi kalau dibeginiin emang kelihatan kayak kaki ya. Tapi kalau kita ngelihatnya seperti ini, kita ganti perspektifnya. Ini pesawat dan warna masih campur ya, metalik sama itu ya, metalik sama glossy ya. Dan bagian cockpitnya ini dikasih detail banget. Gua seneng banget ini ya sama pesawatnya ya. G-Striker, G-Attacker bagus. Oh ya. Oke, kalau gitu mari kita bahas artikulasi buat Grand Kaiser. Oke, saatnya kita bahas artikulasi buat Grand Kaiser ya. Seperti layaknya God Gravion, saat waktu dia jadi Grand Kaiser aja itu artikulasi bagus banget ya. Jadi, tapi ada satu yang bedain banget nih ya. Di kepalanya, kan kalau God Gravion itu dikasih cuman ball joint ya. Ini kita dikasih ada joint yang bisa ditinggiin, terus dia bisa jadi naik ke atas dan turun ke bawah buat nunduk. Jadi artikulasi kepala bakal jauh lebih baik. Dan ya of course dia bisa muter-muter 360 derajat ya. Karena memang nggak kehalang ya. Oke, terus kita cek lagi nih bahunya ini sebenarnya bisa putar 360 derajat ya. Somehow yang kiri lebih tight daripada yang kanan gitu ya. Tapi ya well nggak apa-apa, namanya baru. Terus bagian naikin dikit. Bagian ini ya, pelindung bahunya ini bisa naik sampai sini gitu ya. Terus tangannya juga bisa naik sampai ya sampai sini lah ya. Lumayan. Terus kita cek elbow-nya ya. Elbow-nya itu double jointed elbow sampai situ, which is very good ya. Terus ab crunch-nya wow. Ab crunch-nya dapat banget. Actually ini karena joint berubahnya sih, jadi ab crunch-nya bisa sampai 90 derajat bro. Kayak 90 derajat lah, ya 65 lah. Well, it's a good thing, jadi bisa pose lebih bagus gitu ya. Terus bagian skirt masih bisa dibuka gitu ya. Terus bagian depannya bisa diangkat ya, angkat sedikit. Nah, ini tuh dia dikasih joint yang bagus banget ya, jadi dia bisa ke kiri kanan gitu ya. Terus dia bisa ke depan juga. Dan dia dikasih double jointed nih yang bagus banget. Wah, gua seneng banget liatnya. Terus bagian kakinya dia ada ankle tilt. Yep, ankle tilt. Terus
Oh, ini juga nih. Buat bagian toe-nya bisa sampai begitu. Tapi ini gara-gara transformasi sih. Jadi emang agak agak ngebantu juga sih. Terus ya karena memang artikulasi bagus banget ya, dia bisa pose yang aneh-aneh. Oke lah, keren. Oke, kalau gitu kita dari artikulasi kita beralih ke aksesoris buat Grand Sigma. Oke, saatnya kita bahas aksesoris buat Grand Sigma ya. Jadi kita pertama dapat 2 pasang tangan ya. Satu tangan itu yang open hand seperti ini, ya open hand. Terus satu lagi kita ada yang weapon holding hand. Ya. Terus kita dapat faceplate yang nggak ada codetnya nih, ya untuk dipasang di Grand Sigma. Dan terakhir kita ada ini. Oh, ini bukan terakhir, sorry. Ini kita ada add-on buat helmnya buat pas lagi gatai jadi God Sigma Gravion. Nah, terakhir baru nih kita ada Balmung Sword ya, yang detailnya bagus banget ya. Jadi ini pedangnya si Clan Sandman ya. Jadi belakangnya itu ada diamondnya, terus dia ada emerald ya. Terus dia ada ininya juga nih, kayak ukiran naga gitu. Detail banget. Dan cara masangnya juga gampang ya. Jadi pertama kita ganti tangannya jadi weapon holding hand. Gantinya juga nggak susah ya. Cuman agak tricky ya karena ini ada joint yang agak mengganggu gitu. Nah, oke. Yap, aksesoris dari Grand Sigma itu cuma ini aja gitu ya. Tapi oke lah, cukup. Oke, kalau gitu kita gatai dan kita segera review God Sigma Gravion. Oke, setelah gatai, mari kita lihat ke figur detail dari God Sigma Gravion. Pertama-tama kita ukur dulu tingginya ya. Dia tuh tingginya sekitar 24 cm ya. Jadi lumayan besar gitu ya. Terus kalau kita lihat nih ya, detail dari ininya, catnya itu dicampur, satu ada glossy dan metalik gitu ya. Karena kalau kita lihat nih, yang bagian tangan-tangannya abu-abunya gitu ya, bagian merahnya itu semua dicatnya glossy gitu ya. Tapi bagian emasnya metalik gitu ya. Nah, terus ini di sini tuh dia ada bagian yang tembus pandang ya, bagian kokpitnya. Ini kokpitnya di kakinya, di G Attacker ya. Itu tembus pandang juga. Terus di bagian kepalanya nih ya, bagian kepala dan dadanya dia juga dikasih ya ini tembus pandang ya, translucent. Bagus banget ya, feelsnya premium banget gitu ya, jadi memang bagus. Terus dia nggak ada markingnya, jadi memang dibikin akurat anime, tapi dia banyak ada panel lining kayak kita bisa lihat di sini nih ya, di tangannya sini ada panel lining, di bagian kakinya juga itu ada banyak panel lining gitu ya, dan bagian belakangnya juga detailnya very good gitu ya, dengan kasih aksen emas ini kelihatan bagus banget. Ini sayangnya bagian tanknya ini nggak bisa gerak gitu, jadi too bad, tapi nggak masalah, I don't really care about it gitu ya. Dan belakangnya ini ke flash rapi banget, jadi kayak nggak ada gap aja sih saya, jadi benar-benar bagus. Mukanya pun dikasih detail ya. Ini kalau kita perhatiin ya, mukanya tuh ya, muka codetnya itu masih ada ya, persis sama di animenya. Dan ya itulah yang ngebedain dia dari God Gravion, salah satunya muka yang detail itu. Oke, kalau gitu kita move ke articulation dari God Sigma Gravion. Oke, saatnya kita bahas artikulasi untuk God Sigma Gravion ya. Jadi pertama-tama gue akan mulai dari kepala nih, karena kepala ini adalah salah satu yang membedain dari God Gravion ya. Jadi kepalanya ini kali ini dikasih joint supaya bisa ngelihat ke atas sama ke bawah ya. Ini sangat-sangat improvement karena waktu itu ball joint jadi cuma bisa kiri kanan doang. Sekarang ini ya kita bisa ya kiri kanan atas bawah lah ya. Tapi karena memang ini wing di kepala yang ganggu, jadi ya paling cuma bisa sedikit. Actually bisa sih, bisa muter 360 derajat.
dan termasuk ke yang tadi atas bawah ya. Terus bahu ya, kita lihat lagi nih bahunya ini kan agak kehalang ya, tapi ternyata dari crescentnya ini kita bisa geserin, jadi bahunya tuh bisa geser sampai ke sini ya, dan tangannya jadi tidak terhalang, jadi tangannya tuh bisa sampai sini ya. Ke depan memang agak terhalang sih, jadi ya secara si crescentnya ini on its way gitu, jadi terhalang. Tapi kalau kita lihat dari samping, ini sebenarnya tuh masih punya double jointed elbow. Again, karena kehalang ya cuma sampai segitu doang ya, sore dake lah ya, nggak bisa diapa-apain gitu ya. Oke, buat ini bagian bahu atasnya ini bisa digeser sedikit ya. Enggak sih, sorry, nggak bisa. Oke, bagian skirtnya ya, front skirtnya bisa digeser sampai ke atas ya, sampai ke sini gitu. Terus side skirtnya bisa digeser sampai lumayan jauh, sampai setengah buka ya, karena ini memang semi transformation joint yang dibutuhin untuk semi transformation gitu. Jadi ini kita tutup lagi. Nah, di ininya nih ya, bagian kakinya ini dikasih ball joint supaya bisa sampai ke sini gitu ya. Kakinya sebenarnya tuh ada double jointed knee juga nih ya, dan bagus banget gitu ya. Ini seamless nih sebenarnya ya, jadi itu nggak ada kelihatan jointnya. Ini bagus banget sih, menurut gue sih ini improvement banget, karena memang satu lagi ya, jointnya dia tuh nggak letoy, karena Gravion mulai letoy tapi nggak segitunya. Dia karena kakinya bagus itu, jadi dia bisa pull out some cool poses gitu ya, jadi ya bisa kayak beginilah. I dig it very much gitu ya. Terus kembaliin dulu kakinya posisi awal. Nah, ankle ini ya dikasih ini juga ya, ankle rock ada, terus ada bisa maju mundur juga dikit ya, bisa ke atas, ke bawah, ke atas, tapi karena kehalangan sama ini, sama bagian depan kakinya, jadi ya agak sulit. Tapi benar-benar bisa bikin pose yang sangat-sangat dinamis gitu ya. Ini kalau mau bikin begini masih bisa superhero landing pose. Kayaknya gue nggak buat cobain deh. Yap, tapi berdiri begini keren, bisa gitu kan. Jadi let's say ini kita pose ini ya, on the fly. Kita pasangin si Graviton Lancer. Gile, nggak kayak mosein itu, nggak kayak mosein action figure gatai gitu ya. Gampang aja. Ini adalah salah satu nilai plus dari Metamorphose Gravion. Any Gravion, Soul Gravion, God Sigma Gravion, dan God Gravion. Oke, kalau gitu kita beralih ke aksesoris buat God Sigma Gravion. Oke, saatnya bahas aksesoris buat God Sigma Gravion ya. Jadi kita dikasih 4 set tangan ya, beda-beda ya. Satu ini ada open hand, seperti biasa, open hand. Terus ini ada weapon holding hand buat si Gravion Sword dan Graviton Lancer. Terus ini ada untuk Graviton Crescent ya, dan efeknya. Dan ini tuh buat Gravion Rifle. Oke, kita bahas dulu ininya deh ya, Rifle ya. Rifle ini sama kayak punya si God Gravion ya. Warnanya agak sedikit beda gitu. Ini warnanya lebih deep aja. Cara makainya gampang, jadi kita nggak harus Q down lagi. Di bawah itu dikasih ya ini ya, dikasih engsel buat kita masukin lebih mudah di tangannya. Jadi dikasih 2 ya, buat kiri kanan, buat gunslinger gitu. And yep, perlu. Yep, I wish more and more produsen mainan tuh bikin engsel ini. Jadi nggak harus repot skew down dan bisa berakibat paint scrap. Kesel. Buat masangnya cukup gampang ya, tangannya tinggal dicabut aja. Dan ini karena dikasih ya joint yang simple, cuma kayak hinge joint.
Deng, simple deh. Simple banget buat masang. Oke, nextnya, sebentar, mari kita pindahin dulu nih, biar lebih enak. Nextnya itu, mari kita bahas si Gravion Sword. Actually nih, Gravion Sword ini ya dikasihnya begini ya, tengah sama bagian bawahnya ini masih belum ada ya. Tapi kita mesti ngambil dari si Gravionnya. Jadi ini tengahnya ini ya, dari God Sigma Gravion ini, tengahnya ini bisa dicongkel ya. Nah, congkel dari bawah sini buat ngelepas. Wait. Lepas semuanya, sorry. Oke, sekalian gue lepas Gravion Crescent-nya deh, mumpung sekalian udah lepas. Oke, jadi ada 2 item yang bisa kita lepas dari dadanya Soul Gravion atau G-Shadow ya. Jadi ini satu, ini buat Gravion Sword ya. Dan yang satu lagi ini untuk Gravion Crescent. Kita bahas dulu yang buat Gravion Sword ya. Jadi ini kita dikasih pedangnya ya. Dan ini ada 2 part ya, sebenarnya tadi itu sebelum jatuh. Partsnya itu begini, gitu ya. Gini, kita belah 2 nih, ya. Tengahnya ditempel di sini, terus bawahnya ditempel di sini. Untuk jadi Gravion Sword. Ya. Cara masangnya juga cukup gampang. Kita ambil ini. Ini yang weapon holding hand, yang buat si Gravion Sword. Lepas bagian bawahnya, masukin. Terus jadi deh Gravion Sword. Tinggal ditempel lagi di sini seperti biasa. Ini gue seneng deh masang jointnya tuh nggak repot gitu loh. Jadi gampang banget. Oke, nextnya kita ngomong ke Gravion Crescent ya. Di Gravion Crescent itu dikasih efeknya kan ya? Ini efeknya. Dan tadi ini kita lepas ininya Crescent ini ya. Dia nempel tuh sebenarnya ada di 3 poin di sini, gitu ya. Pas satu gue tarik, lepas, ya udahlah sekalian aja. Jadi ini efeknya dipasang di sini. Dia ya nempel aja begitu ya, tapi nggak ada sesuatu yang buat nempel gitu, jadi cuman kayak barely nempel gitu ya. Nah, dikasih tangan spesial. Kalau yang punya God Gravion sih pasti tahu ya. Jadi karena tangannya sama ya. Jadi ini ada tangan yang ada tonjolan di sini dan kita pasang di tonjolan itu di sini. Ya. Jadi tinggal di align aja. Bentar ya. Ini pasang begini. Gue tunjukin dari depan deh, biar lebih gampang. Yap, dipasang begini, ya, pasang begini. Ini gue coba simultaneously, gue coba simulasikan sebentar ya. Ini kita kembalikan lagi Gravion Sword-nya ke dalam sini. Gravion Crescent. Buat gue ini touch yang bagus banget sih. Gue seneng banget sebenarnya Gravion Crescent ini. Kayak dia yang lempar bumerang gitu. Yap, bisa dipasang dengan baik gitu ya. Terus yang terakhir, nah ini ultimate weaponnya dia ya, Graviton Lancer ya. Jadi kita pakai lagi seperti biasa ya. Kita pasang tangan yang buat masang swordnya, lepas dan kita pasang lagi. Pretty simple ya.
Ya, of course. Nah, karena memang ya ini didesain sedemikian rupa untuk nggak susah ya. Kita lepas dan kita pasang. Yap. Jadi deh. Tinggal diposein aja. Oh iya, hampir lupa ya, kita juga dikasih satu lagi nih ya. Ini adalah efek muka ya, efek muka yang ada codetnya buat si God Sigma Gravion. Tapi yang bedain ini adalah jenggotnya itu hitam. Ya, ini tuh dipakai buat di kalau misalnya kita pasang armornya Sol Gravion di Grand Sigma. Jadi memang butuh jenggot yang hitam biar warnanya lebih kena aja gitu. Oke, it's time for comparison. Kali ini gue bakal compare specifically antara God Gravion dan God Sigma Gravion ya. Kenapa? Karena memang mereka mirip banget dari armor. Ya. Kalau kita bandingin ya, paling beda itu sebenarnya tuh di core-nya ya. Nah, jadi core-nya mereka itu ya, satu ini Grand Kaiser, satu lagi Grand Sigma ya. Nah, perbedaannya ini ngasih kita sedikit pas waktu udah jadi gatai. Jadi satu tuh yang kita lihat banget ya. Satu tuh bagian waist-nya beda gitu ya, terus bagian pahanya beda gitu ya, pundaknya beda, dan juga faceplate-nya beda, sama crest-nya nih, kalau perhatiin crest-nya itu beda gitu ya. Selebihnya armornya sama gitu ya. Senjata yang bedain satu ya, ini ada Graviton Sport dan ini Graviton Lancer-nya punya si God Sigma Gravion. Ditukar-tukar bisa nggak? Bisa gitu, tapi ya warnanya agak nggak matching aja karena tangan buat ngepol senjatanya beda. Kalau buat ini artikulasi ya, of course di God Sigma Gravion ini diperbaikin. Jadi ini sebenarnya punya gue nggak loose sih, cuman orang bilang ya bagian lututnya si God Gravion itu lebih mudah loose. Sedangkan kalau yang ini firm. Well, memang robotnya beda dan beda tahunnya juga lumayan gitu ya. Dan jadi mereka bisa ngasih significant improvement di situ. Yang lain artikulasi masih sama gitu ya. Dan well, selebihnya sih sama gitu. Jadi your choice, mau pilih God Gravion atau God Sigma Gravion atau dua-duanya. Oke? Kalau gitu, gue rapiin dan kita go to closing comment. Tapi sebelumnya kita lihat dulu post showcase. Oke, time for closing comments ya. Jadi kita udah ngeliat nih perbandingan antara God Gravion dan God Sigma Gravion ya. Sebenarnya kalau kita ngeliat dari core robotnya beda banget karena memang Grand Kaiser-nya God Gravion sama Grand Sigma-nya si God Sigma Gravion itu memang robot yang beda gitu ya. Tapi dari mekanismenya mirip dan dari armornya beda warna tapi mirip banget. No, it's not mirip banget, itu malah sama persis gitu ya. Dan perbedaan mendasar itu ya lebih di senjatanya. Satu ada Graviton Sword dan satu lagi ada Graviton Javelin. Well, itu by design dari movie-nya memang seperti itu, dari filmnya memang seperti itu ya. Tapi kalau pertanyaannya gini ya, di saat lu udah punya God Gravion, lu pengen beli, harus nggak lu beli God Sigma Gravion? It's your choice. Karena kalau misalnya lu seneng buat completion atau gimana ya beli gitu ya. Tapi harganya ini dibanderol cukup mahal, jadi harganya di 42.800 yen, jadi mungkin sampai sini tuh sekitar 7 jutaan ya. Jadi ya cukup berasa juga gitu ya, makanya gue nggak ada Sol Gravion karena memang cukup berasa juga ya. Tapi setelah gue ngeliat dua ini berjajaran bareng ini, jadi ada rasa kepengen buat nyari Sol Gravion juga. Oke. Tapi kalau misal
3 robot ini ya. Jadi antara God Gravion, God Sigma Gravion sama Sol Gravion itu adalah robot Metamorphose Sentinel yang bagus banget. Jadi either ngambil salah satu atau completion, it's your money. Jadi choose it wisely. Tapi kalau lu berharap ini semua 3 robot ini punya hal yang beda-beda banget, you won't get it karena memang mereka tuh mirip, sama malah ya. Oke, mudah-mudahan reviewnya ngebantu ya. Kalau misalnya decide buat beli, go for it man. Kalau misalnya nggak apa-apa gitu ya, karena memang lumayan gitu ya. Mudah-mudahan review ngebantu ya. See you at the next review. Bye-bye.